Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Iya, ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang sedemikian penting untuk kita ketahui, dan kalau kita mengenal firman Tuhan, maka sungguh-sungguh hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita buka dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Jika sudah menemukan, kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, dan nanti Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang genap, dan ayat yang ke-30 kita akan baca bersama-sama. Diberi judul Ajakan Juru Selamat. Ayat 25 saya akan bacakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Silakan. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bersama-sama, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Mungkin saya nggak usah pakai mikrofon ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ayat 25, di mana di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus bersyukur kepada Allah, kepada Bapa di sorga, yaitu dengan satu alasan. Apa alasan Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa di sorga? Apa yang menjadi dasar Yesus bersyukur kepada Bapa di sorga? Yaitu di sana Tuhan Yesus mengungkapkan satu kalimat, yaitu karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Saudara, saya ingin membahas tentang kata semuanya itu. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan kepada orang-orang bijak dan kepada orang-orang pandai. Apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Nah, semuanya itu ini berbicara tentang rahasia Injil. Semuanya itu berbicara tentang rahasia besar yang seharusnya dimiliki setiap manusia kalau dia mau memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara mau memiliki damai sejahtera daripada Tuhan? Saudara ini sungguh-sungguh ingin mengetahui rahasia firman Tuhan sehingga hidup saudara sungguh-sungguh diberkati. Amin. Nah, saudara, maka di sini yang menarik. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Nah, semuanya itu ini berbicara tentang rahasia Injil. Itu satu kunci yang harus dipegang, yang harus dimiliki dan harus dipegang oleh setiap orang supaya mereka memperoleh damai yang sejati, supaya mereka memiliki sukacita yang sejati, supaya mereka memiliki bahagia yang sejati. Jadi kalau ada bahagia sejati, berarti ada bahagia palsu. Kalau ada sukacita sejati, berarti ada sukacita yang palsu. Sukacita yang palsu itu adalah sukacita yang diberikan oleh manusia dan bersifat sementara. Bahagia palsu namanya juga palsu, berarti bukan. Misalnya bahagia palsu, berarti bukan bahagia. Sukacita palsu, berarti bukan sukacita. Uang palsu, berarti bukan uang.
nabi palsu, berarti bukan nabi. Nah, dan hari ini kita ingin menerima sesuatu yang sejati daripada Tuhan. Kita ingin menerima sesuatu yang asli daripada Tuhan. Kita ingin menerima sukacita yang orisinil, sukacita yang sejati daripada Tuhan, yang tidak diberikan oleh dunia ini. Maka di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa ternyata sukacita sejati, bahagia sejati, ada satu hal yang ironis di sana dikatakan. Tuhan Yesus berkata kepada Bapa di sorga bahwa rahasia itu disembunyikan, tersembunyi bagi orang-orang yang bijak, bagi orang-orang yang pandai. Saudara, di dunia ini banyak orang yang pintar, banyak orang-orang bijak, banyak orang-orang yang pandai, dan mereka merasa bahwa itulah segala-galanya bagi mereka. Itulah segala-galanya bagi mereka. Mereka menganggap bahwa gelar yang tinggi, kebijaksanaan mereka, kepintaran mereka, sudah, wah saya orang paling hebat. Dan mereka tidak mencari sesuatu yang lebih tinggi, lebih penting daripada kebijakan yang mereka miliki. Saudara, ini juga bisa berkenaan kepada orang-orang, mungkin bukan hanya masalah kebijakan juga, tapi bisa juga kekayaan dunia ini, saudara. Banyak orang menganggap bahwa dirinya itu, kebahagiaan itu diukur dengan seberapa banyak materi yang dapat mereka kumpul. Seberapa banyak harta yang dapat mereka kumpulkan. Mereka ukur kebahagiaan mereka itu dengan seberapa isi rekening mereka di bank. Seberapa banyak harta yang mereka miliki. Seberapa bagus rumah mereka. Ya, seberapa bagus merek mobil mereka. Ya, seberapa bagus kendaraan yang mereka miliki. Pokoknya semua yang bersifat jasmani. Harta, kekayaan, seberapa tinggi kedudukan yang mereka miliki, seberapa terhormatnya mereka dalam masyarakat. Dan ini membuat mereka pada akhirnya tidak mencari sesuatu yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Tuhan Yesus berkata, engkau menyembunyikan rahasia itu kepada orang-orang bijak, kepada orang-orang pandai. Seolah-olah Tuhan Allah lah yang menjadi penyebab sehingga mereka tidak mengerti. Saudara, tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya Tuhan bukan menjadi penyebab kalau seseorang itu tidak menemukan rahasia Injil. Sebenarnya Tuhan Allah bukan menjadi penyebab kalau seseorang tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebenarnya Tuhan Allah bukanlah menjadi penyebab kalau seseorang tidak menemukan sukacita yang sesungguhnya. Lalu siapa yang menjadi penyebabnya? Orang itu sendiri. Orang itu sendiri merasa bahwa dia sudah cukup, merasa sudah oke. Untuk apa? Apa sih? Untuk apa datang kepada Tuhan? Apalagi yang kurang? Nah, Tuhan tidak menghalang-halangi mereka, tapi Tuhan membiarkan mereka. Oh, kamu rasa hartamu sudah cukup? Tuhan biarkan. Oh, kamu rasa kepandaianmu sudah cukup? Dan itu membuat kamu bahagia, terhormat? Tuhan biarkan. Oke. Kamu tahu nggak? Ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Ada sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaanmu. Ada sesuatu yang lebih berharga daripada kepintaranmu. Ada sesuatu yang lebih berharga daripada pengetahuanmu yang hebat. Ada yang lebih penting daripada semua yang dicari oleh dunia ini. Yaitu apa? Nah, saudara, itu jawabannya di ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat kita. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, kata Tuhan Yesus. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Oke, saya mau beritahu langsung, saudara. Apa yang seharusnya dicari oleh manusia, apa yang seharusnya ditemukan oleh manusia, apa yang seharusnya dijumpai oleh manusia, yang lebih penting daripada kekayaan, yang lebih penting daripada pengetahuan, yang lebih penting daripada kehormatan dunia, yang lebih penting dari apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, jawabannya adalah
Pengenalan akan Allah. Mengenal Allah. Pak Emmanuel, sederhana sekali ya. Maksudnya apa ini ya? Ini mengenal Allah tidak membuat saya bahagia. Pasti reaksi pertama saudara seperti itu. Mengenal Allah. Mengenal Allah itu membuat kita bahagia. Mengenal Allah itu lebih daripada yang Pak Emmanuel sebutkan tadi. Oke. Saudara, mengenal Allah itu adalah kunci kebahagiaan kita. Sebab yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah orang yang tidak mengenal Allah, mereka itu adalah orang yang letih lesu. Orang yang tidak mengenal Allah, mereka adalah orang yang letih lesu. Itulah sebabnya maka ayat 28, Tuhan Yesus berkata, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali ya. Janganlah kita mengajak seseorang menjadi Kristen supaya mereka mendapat jodoh, supaya mereka diberkati secara ekonomi, supaya mereka sukses dalam bisnis mereka. Jangan. Ya. Kita berpikir bahwa orang yang letih lesu adalah orang yang belum menemukan jodoh. Kita berpikir bahwa orang yang letih lesu adalah orang yang belum punya rumah. Kita berpikir bahwa orang yang letih lesu adalah orang yang belum punya pekerjaan. Kita berpikir bahwa orang yang letih lesu itu adalah orang yang kesehatannya terganggu. Sehingga yang ditawarkan oleh gereja tidak lebih daripada yang ditawarkan oleh dunia. Kalau gereja tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, maka saudara tidak heran kalau banyak juga gereja yang menawarkan kepada manusia tidak lebih daripada yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, kamu menjadi Kristen supaya dapat jodoh. Kamu menjadi Kristen supaya kamu diberkati. Kamu menjadi Kristen supaya hidupmu, kamu dapat pekerjaan yang bagus. Supaya usahamu lancar. Nah saudara, tawaran seperti ini bukan menyesatkan saudara, tapi sangat menyesatkan. Ya, ini menyesatkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus tahu bahwa letih lesu, gelisah, beban berat yang sesungguhnya, memang yang lain-lain itu tadi juga memang membuat kita letih lesu, saudara ya. Orang yang belum punya jodoh seharusnya sudah punya jodoh, tidak dapat jodoh misalnya, letih lesu, berbeban berat. Itu menurut ukuran manusia. Orang yang belum kaya, orang yang miskin, tidak punya harta apa-apa, mereka letih lesu. Itu memang dalam ukuran manusia, dalam pandangan manusia. Orang yang belum punya kendaraan yang seperti yang diinginkan, mereka juga letih lesu. Dan ya, mereka juga sepertinya memikul hidup dalam penderitaan. Demikian juga saudara, orang yang belum memiliki gelar, mereka pendidikannya rendah, itu dianggap sebagai orang yang letih lesu. Tapi Tuhan Yesus saudara, Tuhan Yesus tidak memandang itu sebagai sumber letih lesu yang sesungguhnya. Saudara, letih lesu yang sesungguhnya yang dipandang oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan letih lesu yang dimengerti oleh manusia. Manusia mengerti seperti yang tadi saja. Orang yang letih lesu ya orang miskin, orang yang sakit-sakitan, ya yang tidak punya ini, tidak punya itu, letih lesu. Lalu datang pada Yesus supaya diberkati. Lalu yang dianggap sebagai orang yang mendapatkan kelegaan itu adalah orang yang tidak punya jodoh, akhirnya punya jodoh, lega. Orang yang miskin didoakan jadi kaya, lega. Setelah datang pada Yesus. Orang yang tadinya usahanya bangkrut, sekarang jadi bangkit, lega. Orang yang tadinya misalnya punya masalah yang begitu berat secara dunia, datang pada Yesus, lalu akhirnya diselesaikan dan akhirnya lega. Nah saudara, saya mengatakan, Tuhan memang peduli dengan kita, termasuk perkara-perkara yang itu. Tetapi ingat saudaraku, itu bukanlah masalah mayor. Itu bukan masalah mayor. Itu bukan masalah utama manusia. Tuhan Yesus tahu masalah kita yang sedalam-dalamnya. Masalah kita yang sedalam-dalamnya adalah kalau kita tidak mengenal Allah, itu baru masalah. Amin saudara. Kita tidak mengenal Allah, itu
lah masalah yang sesungguhnya. Dan orang yang tidak mengenal Allah, mereka akan letih lesu. Sekalipun mereka sudah punya jodoh, sekalipun usaha mereka diberkati, sekalipun mereka sehat-sehat, sekalipun segala keinginan mereka terpenuhi, usaha mereka lancar, tetapi kalau tidak mengenal Allah, orang seperti ini letih lesu. Letih lesu. Jadi Tuhan Yesus tahu dasar letih lesu kita. Letih lesu yang serius inilah yang Tuhan Yesus katakan. Maka Tuhan Yesus mengundang setiap orang yang letih lesu karena belum hidup dalam Tuhan, karena belum mengenal Tuhan. Saudara, kata mengenal Tuhan ini pun ini adalah ini sebenarnya satu materi, ini sebenarnya adalah satu poin yang juga begitu mendalam, saudara. Yang sepertinya tidak mungkin kita bahas dalam sebentar. Mengenal Allah. Mengenal Allah bukan hanya sekedar pengetahuan teologi tentang Allah. Saudara, banyak teolog-teolog, banyak sarjana-sarjana Alkitab ya, atau para teolog. Mereka kalau mengutarakan tentang Allah itu mereka sedemikian cerdas, saudara. Mereka bisa tahu, ya misalnya Allah Maha Suci dan sebagainya. Waduh, ya. Tetapi saudara, mengenal Allah lebih daripada sekedar pengetahuan tentang Allah. Mengenal Allah itu berarti saudara, mengenal salah satunya adalah mengenal Allah, kita artinya kita memiliki relasi dengan Allah. Maka dalam doa Tuhan Yesus, dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, inilah yang hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi saudara, kalau kita mengenal Allah, kalau kita memiliki relasi dengan Allah, maka itulah hidup yang kekal. Amin saudara. Itulah hidup yang berkualitas itu. Itulah hidup yang bermutu itu kalau kita mengenal Allah. Pengertian yang lain, mengenal itu dalam bahasa Yunani ditulis ginosko. Ginosko itu artinya menikmati. Mengenal Allah artinya kita dapat menikmati Allah. Mengapa kita dapat menikmati Allah? Karena Allah juga dapat menikmati hidup kita yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Itu artinya mengenal. Jadi mengenal itu artinya kita memiliki relasi dengan Allah. Apa relasi kita dengan Allah? Maka firman Tuhan mengatakan, Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti relasi kita dengan Tuhan Allah adalah Allah itu adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Itulah relasi kita. Orang yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus tidak punya relasi dengan Allah. Dan kalau tidak mempunyai relasi dengan Allah, tidak memiliki hidup yang kekal. Hidup kekal artinya hidup yang berkualitas. Maka orang kalau tidak memiliki relasi dengan Tuhan Allah, hidupnya pasti tidak berkualitas. Tidak memiliki kasih, tidak memiliki sukacita, tidak memiliki pengharapan. Dan kalau tidak memiliki kasih, tidak memiliki sukacita, tidak memiliki pengharapan, lalu apa yang ada? Letih lesu dan berbeban berat. Maka Tuhan Yesus berkata, come to me, datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mengapa datang kepada Yesus? Sebab di dalam Yesuslah kita dapat mengenal Allah Bapa dengan sebaik-baiknya. Amin saudara. Di dalam ayat 25, Yesus, dari percakapan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, dia betul-betul mengenal Allah. Dia mengenal Bapanya. Maka Yesus berkata tadi di ayat 27, ya. Maka tidak seorang pun yang mengenal Bapa kecuali anak. Anak mengenal Bapa. Bapa mengenal anak. Dan siapa lagi yang mengenal Bapa dan anak ini? Adalah yang mengenal Bapa dan anak ini, kata Tuhan Yesus, adalah kepada orang-orang yang anak itu menyatakan. Kepada orang-orang di mana Tuhan Yesus memperkenalkan Allah kepada mereka. Siapa itu orang-orang yang dimaksud? Orang-orang ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kepada orang-orang yang dinyatakan oleh anak Allah. Yaitu kepada semua orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Kepada semua orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus, mereka juga dapat
mengenal Bapa. Saudara yang percaya kepada Yesus, maka saudara adalah orang yang mengenal Allah. Amin, saudara. Hosea pasal 4 ayat 6. Ya, Hosea berkata, umat Tuhan di sana Tuhan berkata dalam kitab Hosea, umatku binasa. Karena apa? Jawabannya satu. Karena mereka tidak mengenal Allah. Tuhan tidak pernah berkata, umatku binasa karena mereka kekurangan duit. Enggak pernah. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Saudara, selama ini yang kita pikirkan uang segala-galanya kan. Kalau ada uang, ya apapun yang kita inginkan dapat. Tapi Tuhan berkata, bukan itu, bukan. Ya, uang bukan segala-galanya. Sekalipun segala-galanya butuh uang, tapi ingatlah, uang bukan segala-galanya. Sekalipun everything need money, but money is not everything. Sekalipun segala-galanya membutuhkan uang, tapi ingat, uang bukan segala-galanya. Waduh, ini harus betul-betul tertanam dalam diri kita. Yang segala-galanya dalam hidup kita adalah mengenal Allah. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpenting adalah mari kita membangun relasi dengan Tuhan Allah. Kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Nah, kalau mengenal ini saudara, ini ada 3 tingkatannya. Nah, saya beritahu ya, misalnya gini. Seperti sepasang suami istri. Sepasang suami istri sudah mengenal belum saudara? Halo? Sudah ya? Sudah mengenal. Nah, sudah mengenal, oke? Sudah mengenal. Bagus sekali jawabannya. Tetapi saudara, pengenalan pasangan satu dengan lain itu memiliki proses. Saudara mengenal pasangan saudara sekarang ini beda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu dari yang sekarang, saudara lebih mengenal lagi. Oh gitu tuh pasangan saya ini. Saudara lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh dia. Saudara tahu selera dia. Saudara tahu perasaan dia. Saudara tahu apa sih kehendaknya. Dan saudara juga tahu apa yang paling dibenci oleh dia. Nah saudara, setelah saudara mengetahui misalnya apa yang paling disukai oleh pasangan saudara, maka saudara akan berupaya bagaimana supaya apa yang paling diinginkan oleh pasangan ini tadi dapat dipenuhi supaya dia tetap sukacita. Dan saudara juga tahu misalnya apa yang paling dibenci oleh pasangan saudara. Ya, penyakitnya adalah banyak pasangan begitu. Udah tahu bahwa hal ini paling dibenci oleh pasangan dia, tapi masih terus dilakukan. Masih terus dilakukan. Contoh saja ini ya, secara acak saja saya buat ya. Misalnya begini, suaminya misalnya masalah masakan. Kalau suaminya misalnya kurang suka yang asin misalnya gitu ya. Tapi istrinya masakannya terlalu keasinan terus gitu ya. Nah, mungkin istrinya suka yang asin banget begitu ya. Suaminya mungkin gak terlalu suka yang asin begitu ya. Dalam hal ini saudara, istri yang baik memang begini saudara, memang suami juga memang harus belajar juga untuk mengetahui juga ya. Tapi sebagai istri yang baik dia mengetahui, oh berarti suamiku ini nggak kuat kalau misalnya terlalu asin gitu ya. Berarti masakannya mungkin dibuat tersendiri supaya dia bisa menikmati masakan ini gitu ya. Ya jangan dihantam kromo saja gitu. Wah dia suka asin, ya dia nggak suka asin, udah tambahin aja terus asinnya gitu ya. Nah itu betul-betul istri yang tidak berperasaan ya saudara ya. Tentunya dalam hal ini suami juga memang harus juga mengerti kebutuhan. Kalau istrinya suka yang agak asin begitu ya, ya biasanya saudara yang suka yang asin dan yang kurang suka yang terlalu asin biasanya nanti lama-lama ada titik temunya ya, sedang-sedang lah gitu ya. Ya terlalu asin juga enggak, yang kurang asin juga ya, lama-lama juga bisa menyesuaikan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal Allah juga demikian saudara. Mengenal Allah artinya kita pingin tahu dan kita mau tahu. Jangan misalnya EGP, emang gue pikirin, oh orang seperti ini nggak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saudara sungguh-sungguh kita mau tahu, kita mau cari tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan senangi, dan kita lakukan. Nah saudara, maka Tuhan Yesus berkata,
di ayat 29 di sana dikatakan, pikullah kuk yang kupasang. Nah saudara, ayat ini menarik. Menariknya begini. Kan Tuhan Yesus berkata begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya kan? Harusnya kalau yang datang itu yang letih lesu dan berbeban berat, seharusnya Tuhan Yesus berkata begini, aku akan mengangkat bebanmu dan melepaskan bebanmu sehingga engkau menjadi lega. Harusnya kan? Tapi Tuhan Yesus mengatakan begini, datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oke, lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah, aku akan memperkenalkan kepadamu Allah itu siapa. Aku akan memperkenalkan kepadamu Allah itu. Bahwa Allah itu adalah, di ayat 25, Tuhan Yesus berkata, Allah itu adalah Bapa dan juga Tuhan langit dan bumi. Ayat 25 tadi dikatakan, Bapa, Tuhan, langit, dan bumi. Saudara, ini yang harus kita ketahui. Siapa Allah kita? Allah kita itu adalah Bapa kita, tapi dia juga adalah Tuhan, langit, dan bumi. Apa artinya? Artinya apa ini saudara? Saudara, artinya begini, bahwa ingatlah, bahwa saudara yang sudah mempercayakan hidup kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, bahwa Allah itu bukanlah pribadi yang terlalu jauh daripada kita. Ingat, dia adalah Bapamu dan Bapaku. Allah itu adalah Bapa kita, sehingga kita mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Amin. Allah itu adalah Bapa kita. Nah, maka kalau Allah itu Bapa kita, itu berarti saudara kita rindu bercakap-cakap dengan Bapa kita. Kita rindu bersekutu dengan Bapa kita. Kita ingin menyenangkan hati Bapa kita. Hubungan kita tidak jauh tapi dekat. Nah, saudara, tapi ingat bahwa Allah itu bukan hanya Bapa, tapi ingat, dia Tuhan. Apa artinya saudara? Artinya, kalau dia Tuhan, kalau dia Raja, kalau dia penguasa, itu berarti kita harus bersikap hormat kepada Allah. Jadi orang Kristen saudara harus punya dua sikap ini. Cinta Allah, tapi juga hormat Allah. Dua-duanya harus ada. Kalau Allah itu Bapa kita, berarti kita mencintai dia. Ya, kita menghargai, menghormati dia. Jadi Allah itu Bapa dan Tuhan, artinya kalau Allah Bapa dan Tuhan itu berarti saudara, kita memiliki cinta kasih, tetapi juga rasa hormat yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya. Banyak orang yang berdoa juga tidak hormat kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga gitu ya. Terpujilah engkau dahsyat Allah yang hebat gitu ya. Saudara, kita tidak menghakimi, tapi mungkin berdoa seperti ini pun kita harus hati-hati. Tunjukkanlah sikap hormatmu kepada Allah di sorga. Ingat bahwa dia memang Bapamu, tapi ingat bahwa dia juga adalah Tuhanmu. Ingat bahwa Allah itu memang Bapa kita, tapi ingat bahwa dia juga Tuhan yang harus kita hormati. Bahkan suatu hari kelak dia akan menghakimi kita. Saudara, kalau salah satu ini hilang, maka kekristenan kita akan menjadi bermasalah. Misalnya gini, kalau orang Kristen tahu bahwa Allah itu hanya Bapa. Sebenarnya saya melihat ya semacam satu kepincangan gitu ya. Ada memang aliran-aliran tertentu gitu. Terlalu menekankan bahwa Allah itu Bapa, Allah yang penuh cinta kasih. Sekalipun kau berdosa, waduh seperti apapun juga. Memang betul. Memang betul saudara, kalau saudara berdosa, Tuhan pasti mencintai saudara, tetap mengasihi saudara. Tetapi lama-lama kesannya begini, sekalipun jatuh berulang, nggak apa-apa. Sekarang kamu mau berdosa, oh lakukan saja, nanti Tuhan juga ampuni. Ya, berulang-ulang. Hari ini kamu tidak setia pada Tuhan, ya udah. Lama-lama saudara, kalau tidak hati-hati, lama-lama kita terlalu meremehkan anugerah Tuhan. Ya, saudara ingatlah bahwa sisi yang kedua, Allah kita itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan langit dan bumi. Dia penguasa. Tuhan, kurios Tuhan. Saudara, kalau orang Kristen hanya menekankan bahwa Allah itu hanya sebagai Tuhan, sebagai Raja, maka saudara sikap hormatnya luar biasa. Hormat sekali. Tetapi tidak ada rasa dekat dengan Tuhan. Ya, maka berbicara kepada Tuhan itu formal. Ya Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Allah yang disembah,
oleh Abraham, Ishak, Yakub gitu ya. Jadi kaku. Saudara, saya mau tanya. Kalau kita orang timur pada umumnya, begitulah sikap kita dulu kepada ayah kita. Ayah kita itu kita perlakukan sebagai raja. Maka banyak anak-anak itu nggak terlalu dekat dengan ayahnya gitu ya. Karena ayah itu memang dipandang sebagai penguasa yang tidak boleh diremehkan. Siapa di sini yang berkata kepada ayahnya di rumah, ayah yang baik, yang penuh cinta kasih, hari ini ayah, aku datang kepadamu. Aku meminta sepiring nasi. Kalau boleh dengan tambahannya, pakai sambal dan juga pakai sayur. Ya Bapak, kabulkanlah permohonan saya ini. Ya, siapa yang datang seperti itu kepada ayahnya itu? Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Kalau bukan ditampar, ditabok, atau mungkin ayah bilang sini, lalu waduh hangatnya udah 40, aduh bawah, jangan-jangan kena virus corona ini, aduh bahaya nih gitu ya. Ayah, saudara, maka seorang anak dekat dengan ayahnya, tapi juga tidak kurang ajar. Amin. Tapi juga tidak hanya hormat, tapi nggak dekat. Waduh, dekat, tapi juga tetap ada rasa hormat. Nah itu yang bagus, saudara. Dekat dengan orang tua, tapi tetap menghormati orang tua. Dekat dengan ayah, tapi tetap menghormati ayah. Demikian sikap kita kepada Bapa di sorga. Kita dekat dengan Bapa di sorga. Kita bisa bercakap-cakap, tapi kita memiliki rasa hormat kepada Dia. Kita takut berbuat dosa. Kita takut melanggar perintah Tuhan. Kita bersedia hidup suci karena kita mengasihi Allah, karena kita menghormati Tuhan Allah. Sikap seperti ini, saudara, sikap seperti ini, kalau ada pada diri saudara, maka sungguh-sungguh saudara telah mendapat kelegaan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oke, kita sudah sepakat bahwa berbeban berat yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang belum menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup mereka. Maka mereka berbeban berat. Lalu ketika mereka datang kepada Yesus, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus memperkenalkan Bapa kepada kita. Tuhan Yesus bukan hanya memperkenalkan Bapa ini hanya begini-begini gitu ya. Tetapi saudara, melalui Tuhan Yesus kita dapat berinteraksi dengan Bapa. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Bapa. Kita bisa bercakap-cakap dengan Bapa. Kita bisa menikmati kehadiran Bapa. Kita dapat bersentuhan dengan Bapa. Orang seperti ini sungguh-sungguh hidupnya mendapat kelegaan. Dalam bahasa Inggris kelegaan ini disebut rest, artinya perhentian. Dalam bahasa Yunani yaitu anapauso, perhentian. Jadi saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan, mereka akan mendapat perhentian. Jadi artinya begini, mereka berhenti dari mana? Berhenti dari kegelisahan. Berhenti dari apa? Berhenti daripada beban berat. Berhenti dari apa? Berhenti dari itu tadi, letih lesu. Itu artinya perhentian. Jadi saudara, perhentian yang sesungguhnya selain daripada ini adalah perhentian yang palsu. Kita tidak boleh menawarkan perhentian yang lain. Maka saudara, jangan kita pikir bahwa orang itu akan berhenti dari letih lesunya. Seperti yang tadi saya katakan. Kalau dia sudah menemukan kekayaan, kalau dia sudah menemukan teman hidup, kalau masalahnya semua dibereskan, lalu dia menemukan kelegaan. Bukan itu. Maka saya ulangi lagi ini tadi saudara. Tetapi kelegaan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita mengenal Allah Bapa, kita bangun relasi dengan Dia, kita berbuat baik, kita mengetahui perasaannya, kita mengetahui kehendaknya, kita mengetahui apa yang diinginkan. Maka ayat 29 Tuhan Yesus berkata, pikullah kuk. Oke, maka di awal tadi saya udah mulai singgung. Maka Tuhan Yesus mengajak yang berbeban berat dan letih lesu. Lalu Tuhan Yesus memberikan beban. Ini opo? Ya, sudah letih lesu, lalu diberikan. Jangan saudara berpikir seperti itu. Ya, jangan misalnya kita berpikir, ini Tuhan seperti apa sih? Saya udah datang letih lesu, berbeban berat. Oh, kamu letih lesu ya, berbeban berat. Ya udah bawa ini gitu. Waduh, ini kan menambah beban. Tapi Tuhan Yesus tahu betul-betul apa yang kita butuhkan. Pertama Tuhan Yesus berkata,
datang yang letih lesu datang kepada Yesus. Lalu Yesus memberikan kelegaan. Setelah Tuhan Yesus memberikan kelegaan, supaya sungguh-sungguh lega, maka Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk ini. Pikulah beban. Apa itu beban? Nah saudara, yang dimaksud di sini adalah, lakukanlah firman Tuhan. Turuti perintah Tuhan. Kadang-kadang perintah Tuhan itu seperti satu beban bagi kita. Tetapi, beban itulah yang memberikan kelegaan bagi kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, karena bebanku apa? Bebanku berat ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yuk kita baca bersama-sama. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, kata Yesus, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak, dan apa? Bebanku pun ringan. Saudara, jadi sukacita yang sesungguhnya adalah mengenal Allah. Kita mengenal Allah artinya kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan maui dari hidup kita. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sedang memikul kuk. Tetapi ingat, orang yang bersedia memikul kuk, mereka akan mendapat kelegaan yang sesungguhnya. Mereka akan mendapat sukacita yang sesungguhnya. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara mau menerima sukacita yang asli atau yang palsu? Semua mau menerima sukacita yang asli. Maka saudara, serahkanlah hidupmu yang asli juga kepada Tuhan. Jangan yang palsu. Serahkan kehendak saudara. Serahkan seluruh cita-cita saudara. Serahkan segenap hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat kekuatan bagi kita. Di lain waktu nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi, jika Tuhan izinkan, supaya kita boleh lebih diberkati lagi lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, seringkali kami letih lesu. Letih lesu kami yang sesungguhnya adalah karena kami tidak berusaha untuk mengenal Allah. Kami berpikir bahwa hal-hal duniawilah yang dapat memberikan ketenangan bagi kami, yaitu uang, kekayaan, pangkat, kedudukan, dan lain-lain. Tuhan berjanji akan mencukupi segala kebutuhan kami. Dan Tuhan mengajarkan kami bahwa sesungguhnya kebutuhan kami yang paling dasar bukanlah perkara-perkara jasmani, tetapi perkara rohani, yaitu mengenal Allah. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kami. Kami belajar mengenal Allah lebih dalam lagi. Kami boleh menjumpai Tuhan dalam pergumulan hidup kami. Karena Allah yang kami sembah bukanlah Allah yang jauh, tapi Allah yang nyata, yang kami panggil Bapa. Tetapi Engkau juga Tuhan yang berkuasa, yang harus kami hormati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.